kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Tuhan masih izinkan dalam hidup setiap kami. Untuk kami boleh bersekutu, bertemu secara pribadi dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami rindu lebih lagi, haleluya. Syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Haleluya. Syukur bagimu. Inilah kairosmu yang terbaik Allah Roh Kudus. Bekerjalah, berkaryalah lebih lagi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan, aku kan memujimu, baik di dalam suka dan duka. Sama-sama kita katakan, Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan, aku kan memujimu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Kami undang sidang jemaat berbagi berdiri. Yesus, ku cinta Kau, Yesus, ku tinggikan, ku agungkan, aku kan memujimu, baik di dalam suka dan duka. Sekali lagi, Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan, aku kan memujimu, baik di dalam suka dan duka. Angkat tanganmu, katakan, layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian.
raja di atas segala raja. Sebab kau layak dengan lembut ya dalam Bapa Yesus ya dalam Bapa Yesus manikina wala 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 wala. Lebih lembut lagi katakan, sebab kau layak terima pujian. Sebab kau layak. Amin Tuhan, Engkau yang bertahta di surga Tuhan. Biarlah segala lutut bertolak, segala lidah mengaku Yesus Tuhan. Yesus Raja di atas segala. Sebab kau layak terima pujian. Sebab kau layak terima pujian. Hati kami rindu akan Engkau, hati kami rindu. Iralah Bapa Yesus, iralah Bapa Yesus. Sembah Dia Bapak Ibu Saudara, sembah Dia lebih lagi. Sembah Dia, hanya Dia Allah yang layak ditinggikan. Iralah Bapa Yesus, iralah Bapa Yesus. Siapakah kami ini Tuhan? Inna Bapa Yesus, iralah Bapa Yesus, iralah Bapa Yesus. Iralah Bapa Yesus, amani kita wala-wala. Sembah Dia di dalam rohmu. Sembah
bumi, di tempat ini seperti di sorga. Kurapata kalayase, inakara layasol, inana papa 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 papa. Jama setiap hati yang rindu, setiap hati yang rindu. Kami tidak mampu tanpa Engkau Tuhan. Inna alayase kuralaya soki inna apa Yesus biara la papa Yesus. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Yes Tuhan. Tidak ada alasan kami untuk tidak bersyukur Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna sampai hari ini Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna sampai hari ini. Engkau layak. Engkau layak terima segala puji dan hormat Tuhan. Yesus. Kami kuat sampai hari ini hanya karena kasih-Mu. Kami kuat sampai hari ini hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Sikiara la papa yesikamani kinawala. Kurakala yasikina apa yesokiina apa yes. Kami ingin beri yang terbaik pagi yang indah ini. Kami ingin menikmati hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, layak terima segala puji dan hormat Tuhan. Yesus. Sebab Kau layak terima pujian. Bapak Yesus, kami ketuk pintu surga-Mu Tuhan. Jangan batasi kuasa-Mu Tuhan. Kerjalah Roh Kudus. Di atas segala raja, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Ku agungkan Yesus, katakan Raja di atas segala raja. Lagi. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus,
kemuliaan bagi Allah kita yang dahsyat, yang ajaib, yang luar biasa. Sebab Dia Allah yang layak ditinggikan. Sebab Dia Allah yang layak disembah dan diagungkan. Dia Allah yang layak ditinggikan dari segala Allah. Kami percaya Tuhan, pada setiap dupa puji-pujian kami menjadikan menyenangkan hatimu, menjadi dupa yang harum di hadapanmu Tuhan. Berkarya ya Allah Kudus lebih lagi. Bertatalah di setiap puji-pujian kami. Sehingga setiap datang dengan haus lapar akan mendapatkan Engkau. Akan bertemu secara pribadi dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami siap Tuhan untuk menerima urapan berganda di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap memuji dan memuliakan nama Tuhan sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Kabar? Kabar baik? Beritakan. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Ada sukacita? Ada sukacita? Siapa yang ikut doa sampai 2 hari kemarin? Haleluya, puji nama Tuhan. Wow, ada 100 orang tante, puji nama Tuhan. Besok Senin pasti ada 200, amin. Haleluya, bermultiplikasi, amin. Amin, kasih salam kanan kiri, beri semuanya yang terbaik, katakan kau luar biasa. Engkau luar biasa, haleluya. Engkau luar biasa, haleluya. Puji nama Tuhan. Kita yang tidak layak dilayakkan Tuhan oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus, amin. Oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus kita ada sampai hari ini, haleluya. Pengorbananmu bagiku, pengampunanmu lepaskanku, dan ku terkagum. Oleh darahmu ku hidup, kasih karunia-Mu memberiku kekuatan di setiap waktu. Semakin hidup, yes, Kau bawa hidupku mengatasi segalanya. Tak lagi ku hidup dalam tuduhan. Anugerah-Mu, yes, anugerah-Mu bebaskanku Tuhan. Pengorbanan-Mu bagiku, pengampunan-Mu lepaskanku. Terkagum oleh darah-Mu, yes, kasih karunia-Mu memberiku kekuatan di setiap waktu. Kita mau terbang bersama Tuhan. Tinggi Kau bawa hidupku mengatasi segalanya. Tak lagi ku, ingat Bapak Ibu Saudara, tidak lagi. Karena apa? Anugerah-Mu, yes, kita sudah dibebaskan. Kita tidak hidup dalam tuduhan, karena Tuhan sudah bangkit buat kita bahkan naik ke surga, amin. Haleluya. Kita mau terbang bersama Tuhan. Rentangkan kedua tangan Bapak Ibu Saudara. Kita mau diangkat Tuhan tinggi masuk hadiratnya. Yuk, semakin Kau bawa. Mana lengannya Bapak Ibu Saudara? Segalanya. Tak lagi ku hidup dalam tuduhan. Anugerah-Mu bebaskanku. Semakin tinggi Kau bawa hidupku mengatasi segalanya. Yes.
lagi ku hidup dalam Tuhan anugerah-Mu. Yes. Katakan dengan iman, anugerah bebaskan. Sekali lagi dengan iman, anugerah-Mu. Yes, anugerah-Mu bebaskan ke Tuhan. Haleluya. Ada sukacita? Haleluya. Anugerah Tuhan bebaskan kita, amin. Haleluya, haleluya. Di dalam hadirat Tuhan ada sukacita penuh, amin. Di dalam hadirat Tuhan ada damai sejahtera. Di dalam hadirat Tuhan ada kekuatan baru, amin. Kita mau berprofetik, katakan sukacitaku penuh 3 kali. 1, 2, 3. Sukacitaku penuh, sukacitaku penuh, sukacitaku penuh. Haleluya. Hosana, hosana, tinggikan namanya. Hosana, hosana, muliakan namanya. Haleluya. Sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhanku. Anggur baru Tuhan sediakan. Rahmatnya, rahmatnya Dia limpahkan, selalu baru setiap hari. Oh, dalam Yesus ku kan bersuka. Sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhanku. Anggur baru Tuhan, amin. Rahmatnya, rahmatnya Dia limpahkan, selalu baru setiap hari. Oh, dalam Yesus bukan bersuka. Puji Dia, tinggikan namanya. Katakan puji Dia, muliakan namanya. Jangan selalu bersyukur, sebab Dia pokok pujianku. Ya Yesus, sukacitaku. Amin. Sukacitaku penuh Tuhan di dalam Engkau. Sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhanku. Anggur baru Tuhan sediakan. Rahmatnya Dia limpahkan, selalu baru setiap hari. Oh, dalam Yesus ku kan bersuka. Puji Dia,
Kami tahu Tuhan, hidup kami bukan karena percaya, bukan karena melihat, tetapi hidup kami karena percaya Tuhan. Kami percaya Engkau sudah mati bahkan bangkit bagi kami Tuhan. Hidup kami percaya karena janji-janji firman-Mu dalam hidup kami. Oleh karena itu kuatkan setiap iman kami, kuatkan setiap lutut yang goyah Tuhan, supaya kami tetap teguh memegang janji-janji firman-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Ku hidup boleh karena percaya, bukan karena melihat. Ku hidup oleh karena percaya, firman-Mu ya dan amin. Sekali lagi. Ku hidup oleh karena percaya, bukan karena melihat. Ku hidup oleh karena percaya, firman-Mu ya dan amin. Bagi Yesus tak ada yang mustahil. Hatiku selalu percaya, bagi Yesus tak ada yang mustahil. Ku percaya mujizat terjadi. Inilah seruan iman kami Tuhan. Ku hidup oleh karena percaya, bukan karena melihat. Ku hidup oleh karena percaya, firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu ya dan amin. Bagi Yesus tak ada yang mustahil. Hatiku selalu percaya, bagi Yesus tak ada yang mustahil. Ku percaya mujizat terjadi. Bagi Yesus tak ada yang mustahil. Hatiku selalu percaya, bagi Yesus tak ada yang mustahil. Ku percaya mujizat terjadi. Bagi yang jemaat dengan iman katakan, yang percaya, bagi Yesus tak ada yang mustahil. Yes Tuhan, inilah seruan iman kami. Hatiku selalu percaya, bagi Yesus tak ada yang mustahil. Ku percaya mujizat terjadi. Lebih lagi katakan dengan iman. Yesus tak ada yang mustahil.
kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami percaya tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi orang-orang yang percaya kepada Engkau Tuhan. Pagi hari ini kami mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan sudah menolong kepada kami di sepanjang bulan Mei. Bukan kebetulan kalau hari ini di minggu yang pertama ini Tuhan, kami masih diizinkan Tuhan bisa memasuki di hari yang baru, di bulan yang baru. Iman percaya kami kepada Tuhan kalau yang kemarin Tuhan menolong kami. Kami percaya hari ini dan seterusnya Engkau Allah yang tetap sama. Kuasamu, mukjizatmu, pertolonganmu nyata dalam setiap kehidupan kami. Bagi orang-orang yang taat dan setia kepada Engkau Tuhan. Karena Engkau berjanji aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan Engkau. Kami percaya pagi hari ini pujian pengagungan kami menjadi pujian yang menyenangkan hatinya Tuhan. Dan saat ini kami mau bersama-sama merenungkan firman-Mu. Roh Kudus jamah setiap hati kami. Lembutkan setiap hati kami. Kami mau bawa tanah hati kami menjadi tanah hati yang subur Tuhan. Siap mendengarkan dan siap untuk melakukan firman-Mu. Urapi kami hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan. Urapi setiap jemaat-Mu yang mendengar firman-Mu. Kami bersyukur, kami siap diberkati firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap diberkati sama-sama katakan amin. Sebelum belum duduk ini saudara. Ya. Kita mau kasih salam Galilea. Salam umat jemaat Galilea saudara ya. Salamnya itu nanti begini saudara. Sini Mbak Tias. Ini, klak, kemudian begini. Yang cowok sama cowok, gitu ya. Kecuali suami istri dekat. Oke, salam Galilea. Ini saya dapatkan tadi pagi, saudara ya. Jadi plok langsung. Bapak menunjukkan bahwa kita itu saudara dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Sudah siap? Sing suami istri nggak apa-apa. Yang tidak suami istri sama cowok sama cowok. Salam Galilea. Plok. Haleluya. Iya. Tuhan memberkati. Tepuk tangan. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara bersukacita hari ini? Wajahnya sudah beda loh saudara, tak kasih salam Galilea ya. Haleluya. Puji Tuhan. Inilah ciri khas umat Tuhan Galilea. Ini kalau ketemu ya begitu saudara. Dimanapun berada. Salamnya beda saudara mulai hari ini. Haleluya. Puji Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Di minggu yang pertama di bulan baru ya, tanggal 1 Juni. Kita bersyukur kalau hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan saudara ya. Tuhan sudah menolong kita di sepanjang bulan Mei. Kalau kita bisa melaluinya sampai hari ini karena Tuhan. Amin. Yuk kita akan membaca, kita akan sudah tema kita di doa 10 hari, saudara ya. Apa Bapak Ibu? Kita akan katakan bersama-sama ya. 1, 2, 3. Bertekun sehati dalam doa. Sekali lagi, bertekun sehati dalam doa. Oke. Kita akan membaca ayatnya dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayatnya yang ke-14. Sudah ketemu, kita akan baca 1, 2, 3 sampai di telinga kita sendiri mendengar. Ya, 1, 3. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, Ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Di situ yang dicatat namanya perempuan-perempuan, berbahagialah wanita-wanita. Tapi sebelumnya mereka
Berarti banyak apa sedikit? Banyak, saudara ya. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Murid-murid mereka bertekun sehati dalam doa. Tentunya ada alasannya. Kenapa murid-murid itu bertekun sehati dalam doa? Kira-kira saudara alasannya apa ya? Kenapa murid-murid itu bertekun sehati dalam doa selama 10 hari? Pasti ada alasannya. Kenapa saya sebagai gembala mengajak jemaat untuk bertekun sehati dalam doa selama 10 hari? Ada alasannya. Tentunya ada alasan. Alasan yang pertama saya percaya karena murid-murid Tuhan mendengarkan dan melakukan perintah Tuhan. Saya percaya alasan mereka melakukan doa itu karena mereka mendengarkan dan melakukan. Kalau enggak ngerungok nih berarti tidak melakukan. Mereka mendengarkan perintah dan melakukan perintah Tuhan. Artinya murid-murid adalah taat kepada perintah. Sudah berapa banyak kita dengarkan firman Tuhan? Sudah berapa banyak firman yang kita dengarkan, perintah-perintah yang kita dengarkan, dan sudah berapa yang kita lakukan perintah itu? Tentunya saudara dan saya yang tahu. Ingat Bapak Ibu, setiap perintah pasti ada janji. Amin. Setiap perintah ada janji. Ketika Bapak Ibu menyuruh anak-anak saudara, ayo ndang sekolah. Waktunya sekolah, perintahnya, janjinya apa? Diterne, bisa berangkat sendiri, apalagi kira-kira? Dikasih bekal makanan, dikasih minum, dikasih sangu, betul enggak? Ketika perintah itu dilakukan janji kita terima, tetapi ketika aku gak mau sekolah, Bapak Ibu kasih sangu, kasih makan, no. Ketika kita tidak melakukan firman Tuhan, perintah Tuhan, janji tidak akan kita terima. Janji tinggal janji. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, saya percaya karena mengapa murid-murid itu bertekun sehati dalam doa? Karena mereka membutuhkan apa yang dijanjikan Tuhan. Karena mereka membutuhkan apa yang dijanjikan Tuhan. Apa dijanjikan Tuhan? Roh Kudus. Mereka butuh. Orang itu kalau butuh, saudara, kalau perlu gitu ya. Kalau saudara butuh surat jalan dan membutuhkan Pak RT tanda tangan. Ketika saudara datang ke Pak RT hari pertama, tidak ada di rumah, kira-kira saudara besok datang lagi enggak? Alah Pak RT digoleki yang ngeliram, wis semua aku gak usah nge Pak RT-an. Badan kita harus lewat Pak RT. Pasti datang hari yang kedua. Hari yang kedua tetap tidak ada di rumah. Saudara datang lagi enggak apa mogok kira-kira? Datang hari yang ketiga. Datang ternyata Pak RT keluar kota. Saudara besoknya lagi datang gak kira-kira? Tetap datang sampai surat itu kita dapat. Betul? Karena butuh. Orang yang membutuhkan Tuhan apapun dilakoni. Hujan, no problem. Panas, tidak masalah. Apapun hambatannya. Itu orang yang perlu, seperti janda. Janda ketika minta keadilan kepada hakim, saudara tahu dalam Lukas dicatat bahwa hakim itu dikatakan hakim yang lalim, hakim yang tidak baik, ya tak? Hakim yang tidak baik. Tetapi karena janda ini terus datang kepada hakim, terus datang kepada
kepada hakim, minta pembelaan, minta keadilan. Saudara, hakim yang dikatakan hakim yang lalim, hakim yang jahat, hakim yang tidak baik itu karena jangan dari terus datang, dikasih enggak? Dikasih enggak? Diberi. Hakim yang tidak baik saja, hakim yang lalim, hakim yang jahat saja, ketika jangan tidak minta pengadilan, keadilan, diberi. Apalagi kita tuh punya Bapa yang baik. Setuju? Bapak kita tuh sangat baik. Ketika kita berdoa terus, Bapak itu pasti akan memberikan yang terbaik untuk kita. Karena butuh Roh Kudus. Saya renungkan, kenapa ya saya renungkan juga. Memang di situ tidak ada di ayat itu, oh karena ini. Tapi saya dapatkan renungkan. Kenapa kok sampai doa 10 hari dilakoni gitu ya. Yang terakhir saya percaya karena mereka punya kerinduan. Yes? Punya kerinduan. Punya kerinduan. Orang itu kalau punya kerinduan, laut kan ku seberangi. Wah, apa mana? Tembok pagar kan ku lompati. Wah itu namanya punya kerinduan gitu. Rawe-rawe rantas malang-malang putung gitu ya Pak Heru ya. Karena rindu. Amin. Pertanyaannya saudara rindu enggak sama Tuhan? Jawab sendiri. Kita akan melihat yang pertama. Poin yang pertama tadi baru awal-awal ini pembukaannya. Kita akan melihat, saya bagi dalam 3 poin saudara. Yang pertama adalah mereka berdoa dan menaikkan permohonan. Poin yang pertama, mereka berdoa dan menaikkan permohonan. Murid-murid berdoa dan menaikkan permohonan. Berdoa adalah hal yang penting bagi umat Tuhan. Sebab saudara tahu bahwa Tuhan Yesus itu tidak mengajarkan piye carane khotbah. Di Alkitab saudara menemukan gimana caranya khotbah? Diajarkan Tuhan Yesus di Alkitab? Tidak. Gimana cara mimpin WL? Diajarkan enggak di Alkitab? Tidak. Gimana cara main musik diajarkan enggak? Enggak ada. Yang diajarkan apa sama Tuhan Yesus? Tentang berdoa. Yang disebut dengan doa Bapa kami. Artinya apa saudara? Sampai diajarkan oleh Tuhan Yesus berarti doa itu penting apa mboten? Katakan kanan dirimu, doa kuwi penting dah, aja ninggalne doa. Amin. Doa itu penting, berdoa, minta kehadirannya, saudara. Berdoa menunggu turunnya Roh Kudus, saudara. Berdoa menantikan janjinya Tuhan. Janji Tuhan itu bukan hanya tentang Roh Kudus, banyak janji Tuhan. Mungkin saat ini saudara dalam kondisi sakit. Janji Tuhan oleh bilur-bilurnya kita akan sembuh. Kita menantikan. Saudara. Menantikan pemulihan rumah tangga, ekonomi, pekerjaan, saudara. Orang yang mengalami berkat rohani itu adalah orang-orang yang berdoa. Ketika ada orang yang menderita, yang pertama di dalam Injil Lukas pasal yang ketiga 21 dikatakan ketika seluruh orang banyak itu telah Yakobus 5:13 maksud saya, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, perintah kepada kita, kalau ada orang yang menderita, berdoa. Ada orang yang sakit, berdoa. Ada saudara kita, suaminya Bu Yuni Anugrah masuk rumah sakit baptis. Kita doakan, kapan hari Bapak Wahyu hari Sabtu itu mau dibawa ke rumah sakit. Karena dalam kondisi sakit juga. Akhirnya saya telepon sebelum dia berangkat, saya doakan dulu. Tapi setelah sampai baptis ternyata
bisa obat jalan, akhirnya pulang, saudara. Ketika ada orang yang menderita, berdoa. Bahkan Roh Kudus itu turun, kapan? Ketika jalan-jalan yang mall, langsung Roh Kudus turun, jalan-jalan yang mall gitu. Berdoa. Lukas pasal 3 ayat 21-22 sini katakan, ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa. Yesus dibaptis sedang berdoa. Kemudian terbukalah langit. Nah, turunlah Roh Kudus dan dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, engkaulah anakku yang kukasih, kepadamulah aku berkenan. Kapan Roh Kudus turun? Ketika berdoa. Wow, luar biasa saudara. Doa itu luar biasa loh saudara. Paulus dan Silas bisa terlepas dari belenggu. Ketika ngapain? Meratapi nasibnya Tuhan, urip pisan kok koyo ngene sorone Tuhan, meratapi kemudian sampai jungkel-jungkel meratapi nasibnya? Tidak. Ya. Kisah Rasul pasal 16 ayat 25-26 dikatakan, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka. Belenggu terlepas ketika Paulus berdoa. Saudara punya belenggu? Ya saat ini enggak dibelenggu, tante bukti aku bisa jalan yang gereja. Kan begitu. Tetapi masih ada belenggu dalam hidup kita. Saudara enggak bisa mengampuni, itu termasuk belenggu. Kepahitan itu termasuk belenggu. Iri hati, belenggu. Sakit enggak sembuh-sembuh, belenggu enggak? Belenggu. Kita enggak bisa leluasa, enggak bisa bebas. Kayak saya ini saudara, kaki saya yang kiri saudara. Dulu begitu ya. Sakit kalau berdiri lama itu rasanya selesai khotbah cekot gitu dia. Belenggu bagi saya, nggak bisa bebas, nggak bisa leluasa. Tapi puji Tuhan hari ini Tuhan sudah melepaskan saya dari segala belenggu. Amin. Banyak hal sudah. Banyak dalam contohnya dalam Keluaran pasal 14 di situ bangsa Israel ketika menghadapi jalan buntu. Ya toh? Belakang itu Fir'aun dan tentaranya, depan laut Tebrau. Depan laut, belakang musuh. Terus piye? Duli, kenduli, sapa sing nolong kita. Kan begitu. Tapi ketika Musa berdoa kepada Tuhan, perhatikan. Ketika menghadapi jalan yang buntu, Musa berteriak-teriak, Musa berseru-seru kepada Tuhan. Tuhan tunjukkan, kamu kan punya tongkat. Ulurkan tongkatmu ke atas laut. Maka laut itu akan terbelah dan bangsa Israel bisa berjalan di atas tanah yang kering. Karena berdoa. Amin. Dari serentetan yang sudah saya paparkan tentang berdoa ini, masihkah kita kurang yakin tentang doa itu besar kuasanya? Kami rindu jemaat Galilea adalah orang-orang yang hobinya berdoa. Kesukaannya berdoa. Karena doa itu luar biasa saudara. Jalan yang buntu bisa dibukakan oleh Tuhan karena berdoa. Belenggu terlepas karena berdoa. Kita diurapi Tuhan karena berdoa. Doa itu bisa menghasilkan duit. Duit tidak bisa menghasilkan doa. Nggih napa nggih? Doa bisa menghasilkan duit. Duit bisa menghasilkan doa enggak? Walaupun duitmu akeh, enggak bisa menghasilkan gaya hidup doa. Tapi ketika saudara berdoa, menghasilkan keuangan, pekerjaan saudara lancar,
diberkati Tuhan. Amin. Berkat-berkat Tuhan turun. Gereja ini berdiri, bisa terbangun ini karena doa. Menghasilkan duit sehingga ada orang anak Tuhan, pengusaha yang cinta Tuhan yang mengirimkan berkat untuk membangun tempat ibadah ini. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Makanya gereja ini dinamakan Gereja Galilea Gera Mujizat. Kami rindu semuanya mengalami mujizat, tapi jangan hanya kejar mujizatnya, kejar sumbernya. Siapa sumber mujizat? Tuhan. Kadangkala orang kejar mujizatnya, keliru saudara. Kok enggak itu kalau gak dapat mujizat, wes gak nang gereja-gerejaan aku, bangga susah kau uripku. Karena apa? Salah motivasi dan kejar hanya mujizat. Kejar sumbernya, kejar hadiratnya, kejar Tuhan sebagai sumber mujizat. Doa itu sama dengan kita mengejar hadiratnya. Makanya ayo ketika diumumkan doa, ayo semangat. Bila bagian Ibu Gembala, pelayan-pelayan Tuhan. Enggak saudara. Kalau kita ingin mengalami terobosan dalam hidup kita, poin yang pertama berdoa. Yang kedua, apa yang kedua? Mereka bertekun dalam doa. Katakan bersama, mereka bertekun dalam doa. Namanya bertekun itu berarti tidak hanya sekali. Namanya bertekun itu tidak hanya sekali berdoa, tetapi mereka menghabiskan banyak waktu untuk berdoa. Lebih daripada biasanya, sering berdoa dalam waktu yang lama. Itu namanya bertekun. Bertekun itu terus berdoa, tidak menyerah, tidak merasa bosan dan jemu, tidak merasa putus asa, sekalipun belum melihat jawaban Tuhan. Itu namanya tekun, saudara. Lukas pasal 24 ayat 52 sampai 53 dikatakan demikian. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Siapa mereka? Murid-murid. Setelah murid-murid itu menyaksikan Yesus naik ke surga. Yesus naik ke surga di mana? Di Bukit Zaitun, saudara. Kemudian mereka pulang kemana? Disuruh Tuhan pulang kemana? Ke Yerusalem, jangan tinggalkan Yerusalem. Murid-murid nurut, saudara. Setelah menyaksikan Yesus naik ke surga di Bukit Zaitun, pulang ke Yerusalem. Dengan apa? Bersengut? Dengan bersukacita. Kenapa? Oh, Tuhanku bisa menyaksikan Yesus langsung naik ke surga. Menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Sukacita murid Tuhan ketika bisa menyaksikan Yesus naik ke surga. Kemudian apalagi selanjutnya mereka senantiasa berarti apa? Sekali? Senantiasa berarti terus menerus, tidak jemu, menggunakan waktu yang lama, terus berdoa dalam waktu yang lama, tidak seperti biasanya. Mereka senantiasa berada di mana? Di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Ini Alkitabiah. Ketika kami gembala menyampaikan doa 10 hari, ini kebenaran firman Allah. Ngopo ta gembalai dadak ngejak doa barang po gak ngerti to aku repot sibuk. Tidak ada orang yang tidak sibuk. Kalau nurut pekerjaan, mbok sampai mati. Terakhirnya mati, baru selesai kerjaannya. Betul enggak? Selalu ada kerjaan. Saya mengajak untuk berdoa di dalam bait Allah, di rumah Allah,
dan memuliakan Tuhan. Saya sebagai gembala bangga. Happy saya, saudara. Happy-nya apa? Ketika melihat umat Tuhan itu haus akan Tuhan. Sukacita seorang gembala itu ketika melihat jemaat rindu, setia itu ada satu sukacita tersendiri, saudara. Kebahagiaan tersendiri. Wah, semuanya datang, tempat ini penuh dengan orang-orang yang rindu akan Tuhan. Rasanya saya itu senang Tuhan, matur nuwun Gusti. Saya puji Tuhan, terima kasih. Kan itu kerinduan kami supaya semuanya rindu, semuanya mau berdoa kepada Tuhan. Karena apa, saudara? Hidup ini tidak mudah, saudara. Ada banyak tantangan yang harus kita hadapi yang kadangkala tantangan itu membuat kita sudah tidak berdaya. Tetapi ketika kita bertekun dalam doa, itulah kekuatan kita. Amin. Kekuatan kita kalau kita tekun berdoa, kekuatan kita, saudara. Saya sendiri mengalami kalau sampai hari ini saya kuasa bisa melewati semua proses dalam kehidupan kami. Itu karena belajar bertekun dalam doa, tidak ada yang lain. Haleluya. Daniel pasal 6-10 di situ dicontohkan. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukan. Artinya apa? Punya gaya hidup. Daniel punya gaya hidup yaitu tekun dalam berdoa. Orang yang bertekun dalam berdoa bukan berarti tidak ada masalah. Sekali lagi, orang yang tekun berdoa bukan berarti tidak ada masalah. Masalahnya akeh. Tapi bedanya orang yang tekun dalam berdoa akan dilepaskan dari masalah itu. Ada jalan keluar, ada pertolongan dari Tuhan. Buktinya Daniel, ketika orang-orang teman-temannya nggak senang, ada yang iri dengan Daniel. Dicari kesalahan Daniel, tidak ada. Cuma satu, bukan kesalahan Daniel. Cuma satu yang dilakukan karena Daniel suka berdoa. Disitulah akhirnya Daniel dimasukkan dalam gua singa. Singa yang dipuasakan. Kalau kita melihat singa saja, saudara pernah, siapa di sini yang pernah memegang singa? Gambarnya memegang singa gitu, dilus-lus gitu, pawangnya yang berani. Kok memegang, lihat aja, serem. Apalagi dimasuk nih, saudara kira-kira langsung kaku, langsung ke kaku, saudara, langsung semaput. Tapi Daniel dimasukkan dalam gua singa. Firman Tuhan mencatat, Daniel tidak dimakan. Mulut singa itu dikatupkan oleh Tuhan. Karena pembelaan Tuhan. Karena tekun di dalam ketekunan itu selalu mendatangkan hasil yang luar biasa. Pernah saya sampaikan, saya ilustrasikan bahwa ada seorang anak protes dengan mamanya yang tekun berdoa. Mama, pagi doa, siang doa, malam doa. Ini acara teko doa terus. Apa to masile? Gitu anak. Apa hasilnya? Masalah apa enggak ada? Tantangan tetap ada. Apa hasilnya? Mamanya ini bijaksana. Mamanya menjawab, iya nak, betul. Ketika aku berdoa dengan tekun, masalah tetap ada. Bahkan bertubi-tubi masalah datang. Tetapi ada satu hal yang luar biasa, nak. Ketika aku berdoa dengan tekun, ada sesuatu yang hilang dalam diri saya. Apa itu? Rasa khawatirku hilang. Amin. Ketika aku berdoa dengan tekun, rasa cemasku hilang. Ketika aku berdoa dengan tekun, rasa putus asaku hilang. Ketika tadi aku ke dokter di check up, kamu punya penyakit ini, umurmu tinggal segini misalnya. Langsung, aduh, rasa idik, langsung lemes. Tapi ketika berdoa, putus asanya
diganti dengan pengharapan dalam Tuhan. Amin. Ada sesuatu yang hilang, rasa cemas, rasa khawatir, rasa bimbang, rasa ragu, rasa putus asa, itu hilang. Yang ada, aku percaya bahwa Tuhan itu punya rencana yang indah dalam hidup kita. Tuhan punya waktu yang terbaik untuk menolong hidup kita. Amin. Haleluya. Hasil ketekunan murid-murid saudara. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, keempat di situ. Ketika tiba hari Pentakosta, nanti kita rayakan di besok hari Minggu. Semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit satu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Perhatikan ayat terakhir. Maka penuhlah mereka semuanya, orang yang mau berdoa dan berdoa dengan tekun, menikmati janji Tuhan. Penuhlah mereka semua dengan Roh Kudus. Dan kita semua, mungkin tidak hanya penuh Roh Kudus, tetapi kita semua akan mendapatkan kelegaan. Bagian kita adalah tekun. Amin. Katakan bertekun dalam doa. Kanan kirimu, ayo tekun dalam doa. Poin yang ketiga, yang terakhir ya. Cepat ya sudah kebaca hari ini. Yang ketiga, poin yang ketiga adalah mereka berdoa dengan sehati. Wow. Mereka berdoa dengan sehati. Mereka berkumpul bersama-sama dalam kasih yang kudus dan tidak ada pertengkaran. Sehati itu enggak ada pertengkaran. Tidak ada perselisihan di antara mereka. Mereka ada kesatuan hati. Orang-orang yang berdoa dengan sehati, dengan tidak ada pertengkaran, tidak ada perselisihan, saudara. Orang-orang itulah yang akan siap menikmati yang namanya Roh Kudus. Ingat saudara, hati kita hanya tempatnya Roh Kudus. Hati kita tempatnya Roh Kudus. Ayo katakan masing-masing. Hatiku hanya tempatnya Roh Kudus. Hanya oleh Roh Kudus, hanya boleh didiami Roh Kudus, bukan yang lain. Ingat Bapak Ibu. Hati kita ini tempatnya Roh Kudus, hanya boleh didiami oleh Roh Kudus, bukan yang lain. Yang lain itu apa? Yang lain itu ketika saudara disakiti, dikecewakan, saudara biasanya ngapain? Hatinya kira-kira gimana? Sakit. Sakitnya di mana? Sakitnya aku di sini. Disimpan di dalam hati. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, yang lain itu bisa kecewa, iri hati, dendam, kepahitan, itu yang lain. Itu tempatnya bukan di dalam hati kita. Amin. Hanya lewat saja. Amin. Tidak tinggal. Hanya lewat. Nek lewat itu apa lama? Enggak, seret. Ketika disakiti, aduh, kok megelnya tau wong iki. Lewat seret, lewat wis, jangan dipikir. Disimpan dalam hati, kalau dipikir masuk dalam hati. Enggak boleh saudara. Ingat, hati kita hanya tempatnya Roh Kudus. 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat 16 sampai 17 kita akan baca di situ. Bersama-sama Bapak Ibu, yuk kita baca bersama. 1, 2, 3. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah
Dan bahwa roh Allah diam di mana? Di dalam kamu. Terus, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah ialah kamu. Hidup kita tadi dikatakan baitnya bait Allah. Kudus. Katakan kudus. Kudus bukan karena perbuatan baik kita. Kudus karena sudah disucikan oleh darah Yesus. Amin. Yang membuat kita kudus karena sudah disucikan oleh darah Yesus. Makanya Roh Kudus hanya mau tinggal di dalam hati yang kudus. Ingat. Roh Kudus itu tinggal hanya kepada orang yang hatinya sudah kudus. Yang lain tadi dendam, iri hati, kepahitan, gak bisa mengampuni, kecewa itu diresiki. Jangan boleh masuk di dalam hati kita. Sebab apa saudara? Sebab kita tidak bisa berjalan bersama-sama ya antara hal yang kedagingan tadi dengan hal-hal yang dari Tuhan, dari Roh Kudus tadi. Dalam kehidupan kita sehari-hari mungkin orang bisa mengecewakan kita. Ya, orang bisa menghina kita, orang bisa mencaci maki kita, orang bisa menyakiti hati kita, bisa membencikan kita. Tapi jangan simpan dalam hati. Ya. Jangan simpan dalam hati karena hati kita adalah tempatnya kediaman roh Allah. Biar lewat saja. Jangan simpan dalam hati. Karena roh Allah mau tinggal dalam hati yang kudus, dalam hati yang suci, dalam hati yang bersih. Bebas dari hal-hal yang kotor, hal-hal yang najis. Puji Tuhan. Kesimpulannya buat kita pagi hari ini. Jadikan diri kita menjadi umat Tuhan yang suka berdoa. Berdoa dengan tekun, berdoa dengan sehati. Ya saudara. Berdoa dengan sehati. Tanpa ada perselisihan, tanpa ada pertengkaran, tanpa ada dendam, tanpa ada iri hati, tanpa ada kecewa, tanpa ada sakit hati. Ingat Bapak Ibu, salah satu simbol Roh Kudus adalah apa? Kayak tadi Yesus dibaptis, berdoa, kemudian di situ ada burung merpati. Salah satu simbol Roh Kudus adalah burung merpati. Di seluruh dunia, burung merpati itu dipandang sebagai simbol apa? Perdamaian. Jadi di seluruh dunia burung merpati dipandang sebagai simbol perdamaian. Burung merpati itu tidak mempunyai empedu. Lambang empedu itu kan pahit. Lambang kepahitan. Tidak ada empedu. Jadi tidak ada kepahitan di dalam Roh Kudus. Yes. Orang yang dipenuhi Roh Kudus seharusnya sudah menang dari ini. Orang yang dalam diri kita sudah ada Roh Kudus, orang yang dalam diri kita sudah dipenuhi Roh Kudus, kita sudah menang dari kepahitan. Katakan amin. Kalau kita sudah ada Roh Kudus, sudah dipenuhi Roh Kudus tetapi kita masih ada kepahitan, perlu dipertanyakan dalam hidup kita. Sebab Roh Kudus itu tidak ada kepahitan. Betul enggak? Ayo cek hatinya masing-masing. Cek hatinya masing-masing. Kalau dalam diri kita masih ada kepahitan, kita akan buang. Sebab Roh Kudus tinggal dalam hidup kita. Dan orang yang dipenuhi Roh Kudus itu sudah menang dari kepahitan. Sudah menang dari segala dosa. Ayat yang terakhir di dalam Yesaya 40 ayat 31, saya bacakan.
Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara, kalau berlari capek enggak? Jalan capek enggak? Saudara naik tangga ini capek enggak? Capek. Tapi di sini firman Tuhan katakan lari tidak jadi lesu, jalan tidak lelah. Rahasianya apa? Rahasianya apa? Menantikan Tuhan, berdoa, bertekun dalam doa. Saudara mau kuat menghadapi hidup ini? Saudara mau terus berjalan maju dalam menjalani hidup kita? Saudara mau mengalami kemenangan? Mau mengalami pemulihan? Amin. Rahasianya apa? Menanti-nantikan Tuhan. Berdoa. Kita semua menantikan Tuhan, menantikan Roh Kudus. Menantikan pemulihan keluarga, menantikan pemulihan ekonomi, menantikan pemulihan kesehatan. Bagian kita adalah bersehati di dalam doa. Tadi pagi ketika saya berdoa, saudara, saya diingatkan oleh Tuhan begini. Dulu ketika kita masih punya gereja yang lama di sebelah, dan waktu itu jemaatnya masih sedikit. Waktu itu saya mengikuti acara seminar. Kemudian di situ disampaikan supaya kita tuh punya mimpi, punya impian. Tentunya kalau sebagai gembala punya impian tentang pelayanan, tentang gereja, tentang jemaat itu mau seperti apa. Saudara, saya tuh ya ketika nulis itu, saudara, ketika nulis dan menggambar itu ya rodok-rodok, dia ya rodok-rodok guyu-guyu, saudara. Karena apa? Apa ya iso tenan iki gitu, saudara. Karena waktu itu masih jemaatnya masih belum seperti sekarang ini. Kemudian saya menuliskan dalam mimpi saya, salah satunya di situ saya punya penggambar gitu, kemudian di situ jemaat beribadah gitu, saudara. Di situ ada asernya. Dulu kan di dalam enggak ada asernya ya. Pokoknya datang masuk karena jemaatnya kecil, enggak ada asar-asaran, saudara. Saya tuh mimpi, bukan mimpi, impian saya ada jemaat, ada asernya. Kemudian ada yang pakai jas. Makanya tadi perjamuan tadi saya ingin, oh ya, itu impian saya dulu. Jemaat ada yang pakai jas, saudara. Tergenapi enggak, saudara? Puji Tuhan, saudara. Itu sudah berapa puluh tahun yang lalu, saudara. Rasanya waktu itu sepertinya cebol enggak yo lintang, saudara, waktu itu. Kok mimpinya kayak gitu ya? Berarti kan jemaatnya banyak, saudara ya. Ada yang pakai jas, berarti kan ya jemaatnya lumayan ya. Ada asarnya, berarti jemaat kan banyak. Tapi itu udah berapa puluh tahun yang lalu. Sepertinya cebol enggak yo lintang, enggak mungkin ya. Tapi itu impian saya waktu dulu, saudara. Ada banyak hal yang lain. Dan saya nikmati Tuhan genapi. Gereja ini juga ada, itu karena Bapak Gembala juga membuat miniatur. Masih ingat? Ditaruh di sini, di menara doa. Seperti ini. Jadinya seperti ini. Itu semua tidak terjadi dengan seketika. Dengan tiba-tiba, tidak. Tetapi harus berdoa. Harus bertekun dalam berdoa. Terus berdoa. Mungkin hari ini Bapak Ibu punya impian-impian. Punya harapan-harapan yang sampai hari ini belum terrealisasi. Enggak usah khawatir. Lakukan bagian kita. Tuhan akan mengerjakan impianmu. Amin. Bagian kita tekun, doa, sebab doa itu luar biasa. Dan lewat kegerakan doa 10 hari ini, biarlah jemaat kalian menjadi jemaat yang suka berdoa. Punya gaya hidup yang namanya berdoa. Tuhan memberkati. Mari kita mau datang pada Tuhan. Roh Allah yang hidup penuhiku akan memenuhi hatimu dan hatiku. Ingat, saudara, hati kita
hanya boleh didiami oleh Roh Kudus, bukan yang lain. Kalau ada di antara kita pagi hari ini masih ada hal-hal yang lain, mari kita bereskan supaya Roh Kudus tinggal dalam hidup kita. Karena Roh Kudus hanya tinggal di hati yang kudus, hati yang suci, hati yang sudah dibersihkan. Roh Kudus tidak mau jalan bersama dengan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat kita akan berdiri bersama-sama. Pelayan perjamuan Tuhan untuk mempersiapkan diri. Kita mau bawa hidup kita kepada Tuhan. Roh Allah yang hidup. Roh Allah, Roh Kudus itu disebutkan juga Roh Allah yang hidup. Kalau dia hidup, dia mengerti. Kalau dia hidup berarti bergerak. Kalau dia hidup berarti dia sanggup mengubahkan hidup kita. Dia sanggup menolong kita. Dia sanggup memulihkan hidup kita. Dia sanggup membebaskan belenggu-belenggu yang saat ini membelenggu saudara dan saya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, Roh Allah yang hidup. Roh Allah yang hidup penuhiku. Yes. Roh Allah yang hidup pulihkan kami. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, Roh Allah.
Tuhan Roh Allah yang hidup. Dia yang sanggup membebaskan kita. Roh Allah yang hidup, Dia yang sanggup memulihkan hidup kita. Amin. Glory. Oh, haleluya. Sekali lagi jemaat saja katakan membebaskan. Bebaskan setiap kami pagi hari ini. Apapun belenggu yang membelenggu hidup kita hari ini, pulihkan setiap kami Tuhan. Inalama Yesus. Amin. Haleluya. Jadikan hidupku dipenuhi menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Haleluya. Haleluya. Inilah kami Tuhan. Pulihkan setiap kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Roh Allah yang hidup coba setiap kami. Pulihkan kami Tuhan. Inalama Terima kasih. Pagi hari ini ingat bahwa Roh Kudus hanya mau tinggal di bait-Nya yang kudus. Hidup kita adalah tempat kediaman Roh Allah. Hidup kita tempat kediaman Roh Kudus, bukan tempat yang lain. Pagi hari ini mungkin di antara kita yang datang kepada Tuhan, engkau masih ada kepahitan, engkau masih ada dendam, kecewa, sakit hati, engkau masih ada perasaan yang tidak bisa mengampuni. Mari pagi hari ini kita bereskan. Kita mau belajar melepaskan segala pengampunan kepada orang-orang yang dekat dengan kita. Mungkin itu suamimu, mungkin itu istrimu, mungkin itu menantumu, mungkin itu anak-anakmu, orang tuamu, mertuamu, orang-orang terdekat, sahabat-sahabatmu. Mari pagi hari ini lepaskan pengampunan buat mereka. Bersihkan diri kita. Tuhan, katakan Tuhan, aku mengasihi mereka. Aku mengampuni mereka. Haleluya. Memang mengampuni itu bukan perkara yang mudah. Tetapi kita mau belajar mengampuni. Kita mau belajar memaafkan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, mari terus undang Roh Kudus. Mari Roh Kudus hadirlah dalam hidupku. Mari Roh Kudus datanglah dalam hidupku. Kuasai kami Roh Kudus. Tinggal dalam hatiku Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Inasidara Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Haleluya.
membebaskan, memulihkan. Dia sanggup memulihkan, membebat hatimu yang terluka, hatimu yang hancur dibebat oleh Roh Kudus. Amin. Glory Yesus. Amin. Jadikan hidupku aku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Terima kasih Roh Kudus. Mari Roh Kudus tinggallah dalam hidup kami. Kuasailah hati kami Roh Kudus. Kuasai pikiran kami, perkataan kami. Kendalikan hidup kami Roh Kudus. Supaya kemanapun kami pergi, ketika kami berpikir, ketika kami berkata, bertindak, itu berasal dari pimpinan-Mu saja Tuhan. Kami mau terus belajar berdoa, bertekun dan bersehati Tuhan. Karena ada perkara-perkara yang luar biasa yang Kau kerjakan dalam hidup kami ya Tuhan. Jadikan kami menjadi umat Tuhan yang punya hobi, kesukaan menyembah Engkau Tuhan. Seperti murid-murid Tuhan, senantiasa berada dalam bait Allah, memuji, memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan menikmati perjamuan kudus. Kami percaya hanya oleh karena darah anak domba Allah kami dilayakkan menghampiri hadirat-Mu. Terima kasih buat pengorbanan-Mu bagi kami Tuhan. Pagi ini kami boleh mengingat lebih daripada 2000 tahun yang lalu. Kasih-Mu yang besar sudah Kau nyatakan ketika Engkau mati di atas kayu salib. Siapakah kami ini Tuhan? Engkau mau mati di atas kayu salib bukan karena kami baik, bahkan ketika kami masih berdosa, Engkau mau mati bagi kami Tuhan. Oh, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Pujilah Kau, layakkan kami pagi hari itu menikmati tubuh dan darah. Layakkan kami hamba-Mu, layakkan pelayan-pelayan-Mu, sucikan hati hidup mereka. Kami menyadari kami tidak sempurna Tuhan, tapi kami belajar untuk sampai ke sana Tuhan. Terima kasih kami bersyukur. Kami terima tubuh dan darah Yesus di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan dibagi. Terima dengan iman. Telah kulihat bukti kasih-Mu terlalu besar. Amin. Bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan cara-Mu, Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyerahkan-Mu. Amin. Telah kulihat bukti kasih-Mu yang Kau menderita
Saya pastikan semua sudah dapat di belakang. Mari kita akan mempersiapkan perjamuan kita saat pagi hari ini. Terima kasih. Kita akan membaca ayat firman Tuhan yang ada di hostia kita masing-masing. 1, 2, 3. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari kita akan angkat roti di tangan kanan kita. Terima kasih. Mari ucapkan syukurmu kepada Tuhan. Roti ini melambangkan tubuh Yesus yang sudah terpecah-pecah untuk saudara dan saya. Terima kasih Tuhan. Dengarkan firman Tuhan dan amenkan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Amin. Dalam nama Tuhan Yesus dengan iman. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari kita akan angkat cawan di tangan kanan kita. Terpujilah namamu. Darah Yesus yang mengalir, yang tertumpah di Golgota. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Mari bersyukur kepada Tuhan. Dia Allah yang sanggup. Pagi ini kita percaya ketika banyak murid yang berdoa bertekun, ada pertolongan demi pertolongan Tuhan, ada kebaikan Tuhan, kebaikan Tuhan. Dia Allah yang sanggup. Dia sanggup memulihkan hidup kita. Dia sanggup memulihkan keluarga kita. Dia sanggup memulihkan perekonomian kita, pekerjaan kita. Dia sanggup memulihkan kesehatan kita. Haleluya. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Haleluya. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa
depan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Dia Allah yang sanggup. Mungkin hari ini kita berkata, Tuhan, gak mungkin aku sembuh. Tuhan, gak mungkin perekonomianku bisa pulih, keluargaku bisa pulih. Mungkin dalam kehidupan kita sering berkata, gak mungkin, gak bisa, dan gak bisa. Tapi hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Paulus dan Silas gak mungkin bisa terlepas belenggu itu. Tapi ketika berdoa, belenggu itu terlepas. Ketika Musa menghadapi laut Teberau, belakang musuh, depan laut, gak mungkin selamat. Tapi ketika berdoa, Tuhan buka jalan. Seorang janda ketika berdoa juga ada pertolongan Tuhan. Daniel ketika berdoa, Tuhan menolong. Bapak Ibu nyanyikan pujian ini dengan iman. Nanti setelah menyanyikan pujian, Bapak Ibu bisa berdoa masing-masing. Dia sanggup, dengan iman dia sanggup. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup. Aku percaya Tuhan memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan, dia sanggup. Bapak Ibu yang di belakang berdoa kepada Tuhan. Apa yang menjadi pergumulanmu hari ini? Katakan kepada Tuhan. Jangan batasi dirimu. Kita punya Tuhan yang tak terbatas kuasanya. Dia akan sanggup menolong hidupmu hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Sukses Tuhan
Kami mau melakukan firman-Mu. Bukan hanya mendengar untuk dilupakan, tapi kami mau mendengarkan dan melakukan, meresponi firman-Mu. Bertekun, Tuhan, berdoa, bertekun sehati di dalam doa, Tuhan. Berdoa terus dalam kehidupan kami, Tuhan. Untuk kami tidak jemu-jemunya, tidak bosan-bosannya, Tuhan, karena kami tahu, Tuhan, kekuatan kami hanya ada ketika kami berdoa kepada Engkau. Ada pertolongan yang luar biasa. Oh, pintu-pintu tertutup dibukakan ketika kami berdoa. Belenggu-belenggu terlepas ketika kami berdoa. Oh, urapan Allah turun ketika kami berdoa kepada Engkau, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Ada kekuatan, ada jalan keluar. Ada pembelaan Tuhan, ada perlindungan Tuhan, ada pertolongan Tuhan ketika kami suka berdoa kepada Engkau. Bawa kami umat-Mu di Galilea, Tuhan, menjadi umat yang punya kesukaan, hobi berdoa kepada Engkau. Terima kasih buat firman-Mu. Tanamkan dalam hati kami untuk kami melakukan firman-Mu, Tuhan. Bertekun sehati di dalam berdoa kepada Tuhan. Berkati pelayan-pelayan melayani hari ini. Berkati anak-anak-Mu yang sudah datang, Tuhan. Berkati yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Dengan bertambahnya usia diberikan kekuatan, kesehatan. Semakin mengasihi Tuhan. Hidup menyenangkan hati Tuhan. Berkati agenda sepanjang minggu dalam doa. Tuhan, hari ini hari yang ketiga dan hari keempat sampai hari Pentakosta minggu nanti. Tuhan, berkati semua jemaat, biarlah semua rindu untuk datang kepada Engkau, Tuhan. Tolong beri kesempatan, beri kemenangan, Tuhan, kepada umat Tuhan untuk rindu datang kepadamu, Tuhan. Persiapkan pelayan-pelayan yang akan melayani di minggu sepanjang minggu ke depan ini, Tuhan. Berkati mereka, Tuhan. Urapi mereka, Tuhan. Haleluya, Yesus. Berkati kota kami, bangsa kami diberkati. Gereja ini diberkati, kebutuhan gereja ini Tuhan cukupkan. Pengadaan sound yang masih kurang, dalam nama Yesus Allah akan mencukupkan. Tuhan, pakai kami semua untuk menjadi saluran berkat, untuk mendukung pekerjaan-Mu di tempat ini, Tuhan. Beri benih untuk kami bisa menabur, Tuhan, yang terbaik. Terima kasih, sebentar kami akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Ungkapan syukur kami karena Tuhan sudah memberkati kami. Kuduskan Tuhan. Kami umat-Mu yang belajar mengembalikan miliknya, Tuhan. Tuhan sudah menolong kepada kami, Tuhan. Ada berkat yang kami makan. Ada berkat yang kami tabur, ada berkat yang kami kembalikan untuk Tuhan. Dan itu kami percaya, ketika kami bisa melakukan, Tuhan, janji-Mu pasti ya dan amin, Tuhan. Kami melakukan karena kami belajar taat melakukan firman-Mu. Kami melakukan karena kami belajar mendengarkan dan melakukan firman-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Yang sakit kami percaya di dalam nama Yesus, oleh bilur Yesus, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihibur, yang kekurangan Tuhan cukupkan, yang berbeban berat beri kekuatan dan jalan keluar. Terima kasih Bapa. Mari saudaraku yang kasih Tuhan, diberkatilah ketika Engkau masuk dalam rumah Tuhan. Diberkati ketika Engkau pulang dari tempat ini. Diberkati kesehatan-Mu, diberkati keuangan-Mu, diberkati keluarga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, usahamu, diberkati sekolah, kuliahmu, pelayananmu diberkati Tuhan. Ketika Engkau di rumah, keluar rumah, janji Tuhan keluar masukmu, Tuhan yang akan menjaganya. Terimalah anugerah, mukjizat dan berkat yang datang dari Bapa di surga. Kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini, esok sampai Maranatha. Yesus datang kali kedua menjemput umat yang taat dan setia, menantikan kedatangannya. Terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati.